Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Ibu Marieta dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video presentasi kami pada kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang chapter 11 yang berjudul Flexible Budgets and Performance Analysis. Jadi pada chapter sebelumnya, yaitu saat pembahasan Master Budgeting, kita sudah belajar cara membuat anggaran di untuk periode selanjutnya. Kemudian, pada chapter ini kita akan belajar bagaimana cara menyesuaikan anggaran yang sudah dibuat itu dan kita bandingkan dengan hasil aktual dari income statement sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Sebelum presentasi ini kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rehan dengan NIM 2024-50107. Nama saya Brian Nathanael dengan NIM 2024-50031. Saya Sandra Lara Hermawan dengan NIM 2024-580. Halo semua, nama saya Van Augusto dengan NIM 2024-50127. Nama saya Rasel Aritonang dengan NIM 2024-50234. Nama saya Putri Shirley Aulia dengan NIM 2024-50226. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang characteristics of a flexible budget. Jadi, pada buku terdapat dua jenis anggaran atau karakteristik anggaran. Yang pertama itu adalah anggaran statis dan yang kedua itu adalah anggaran fleksibel. Anggaran statis itu dibuat sebelum periode dimulai dan didasarkan pada satu tingkat aktivitas yang direncanakan. Sehingga anggaran ini sangat bagus untuk perencanaan awal, namun anggaran statis tidak efektif untuk mengevaluasi kinerja. Jika tingkat aktivitas aktual berbeda dari yang direncanakan, misalnya produksi lebih banyak atau bisa jadi lebih sedikit, maka membandingkan biaya aktual dengan anggaran statis akan menyesatkan atau tidak cocok. Karena terdapat biaya variabel yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas, sehingga akan memperlihatkan biaya yang lebih tinggi atau lebih rendah dari anggaran. Bukan karena pengendalian biaya yang buruk, tapi melainkan karena tingkat aktivitas yang berbeda. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kita memerlukan yang namanya anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini menyesuaikan diri dengan tingkat aktivitas yang aktual, sehingga anggaran fleksibel bisa menunjukkan berapa seharusnya pendapatan dan biaya berdasarkan tingkat aktivitas yang sebenarnya terjadi. Sehingga dalam evaluasi kinerja, anggaran fleksibel menjadi sangat penting. Daripada kita membandingkan biaya aktual dengan anggaran statis yang nggak berubah, kita bisa membandingkannya dengan anggaran fleksibel yang sudah disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual, sehingga memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang seberapa baik biaya telah dikendalikan. Oke, selanjutnya adalah why the companies need flexible budgets. Jadi perusahaan itu memerlukan anggaran fleksibel karena sulit untuk memprediksi masa depan secara akurat. Contohnya pada buku ada kasus perusahaan baja Nucor Corporation, di mana ada banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari perkiraan awal, yaitu misalnya perubahan harga bahan baku dan energi, di mana harganya itu bisa naik atau turun. Ataupun misalnya perubahan permintaan pasar, seperti permintaan terhadap produk seperti baja, itu juga bisa naik dan turun secara tak terduga. Ataupun ada faktor eksternal lainnya, seperti perubahan nilai tukar mata uang, peraturan pemerintah, atau siklus industri, misalnya industri baja yang sedang naik turun. Itu juga bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, karena ketidakpastian ini, anggaran statis yang dibuat berdasarkan satu perkiraan itu tidak akan akurat. Sehingga anggaran fleksibel menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kondisi aktual yang terjadi, sehingga memberikan alat yang lebih baik untuk membandingkan biaya yang seharusnya terjadi dengan biaya yang sebenarnya dikeluarkan, meskipun kondisi pasar berubah-ubah. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja mereka secara adil dan juga akurat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang deficiencies of the static planning budget, atau kelemahan anggaran statis. Dan kita akan menggunakan contoh Rick's hairstyling untuk menjelaskan kelemahan anggaran statis. Jadi pada gambar ini merupakan anggaran statis yang dibuat Rick untuk bulan Maret.
dia sudah merincikan semuanya, di mana dia sudah memperkirakan akan ada 1.000 client visits. Dan juga dia sudah memformulakan semuanya. Seperti revenue-nya dia sudah budget bakal ada 180 dikali sama pengunjungnya, yaitu 1.000 sehingga revenue-nya 180.000. Demikian juga dengan seluruh expense-nya dia sudah formulasikan dan dia mengharapkan pada bulan Maret dia akan mendapatkan net operating income sebesar $16.800. Selanjutnya, ini merupakan hasil aktual atau income statement bulan Maret dari Rick's Hairstyling. Di sini, pada laporan ini menunjukkan bahwa actual client visits-nya itu adalah 1.100, 10% lebih banyak daripada yang diperkirakan. Dan juga begitu juga dengan revenue-nya dan expense-nya. Sehingga net operating income actual-nya adalah 21.230. Selanjutnya, ini merupakan perbandingan antara planning anggaran statis dengan income statement yang tadi. Jadi di sini tuh ada actual results-nya, planning budget-nya, dan juga ada variance-nya. Di mana variance itu adalah selisih dari planning budget dan juga actual results-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat tinggi antara net operating income dari actual results dengan planning budgetnya. Jika Rick ingin mengevaluasi kinerjanya dengan membandingkan actual results dan juga planning budget statisnya, hal ini tuh bisa menimbulkan lonjakan data yang sangat besar. Hal ini dibuktikan karena wages and salaries-nya itu sudah diformulasikan dengan harapan bahwa client visitor-nya hanyalah 1.000. Jadi, pada rumus yang tadi, dia hanya menambahkan 65.000 ditambah 37 kali 1.000. Sedangkan actual results-nya adalah 1.100. Yang dimana sudah pasti hal itu akan ada perbedaan besar. Nah, jadi itulah mengapa kita tidak bisa membandingkan actual results dengan planning budget statis jika kita ingin mengevaluasi kinerja perusahaan yang sebenarnya. Untuk penjelasan berikutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara fleksibel budget bekerja. Jadi untuk menyesuaikan anggaran, kita perlu mengetahui bahwa total biaya variabel berubah sebanding langsung dengan perubahan aktivitas. Total biaya tetap tidak berubah dalam rentang yang relevan. Fleksibel budget membantu melihat berapa seharusnya pendapatan dan biaya jika aktivitas aktual lebih tinggi atau rendah daripada anggaran awal. Fleksibel budget penting agar manajemen bisa membedakan apakah perbedaan hasil disebabkan oleh perubahan tingkat aktivitas atau oleh faktor efisiensi atau inefisiensi. Dengan demikian, manajer bisa fokus untuk memperbaiki varians yang benar-benar menunjukkan masa kinerja, bukan hanya akibat naik turunnya volume aktivitas. Baik, sekarang kita akan membahas fleksibel budget berdasarkan aktual activity, dan untuk kasusnya ini kita ambil dari kasusnya Rick Hairstyling. Jadi dari yang kita bisa lihat pada tabel berikut, aktivitas aktual pada bulan Maret itu ada 1.100 client visit, dan juga pendapatan aktual salesnya itu di angka 198.000. Angka ini didapetin dari 180 dikali 1.100. Biaya dihitung ulang sesuai dengan sifatnya. Biaya variabel dihitung menyesuaikan jumlah client visit, contohnya tuh supplies, electricity, dan juga client gratuities. Kemudian biaya tetap nih dihitung tetap sama, contohnya land, insurance, dan juga employee health insurance. Hasilnya total expense di angka 167.490 dan juga net operating income di angka 30.510. Untuk perbandingannya, planning budget sebelumnya hanya untuk 1.000 client visits itu memiliki laba bersih di angka 16.800. Kemudian flexible budget untuk 1.100 client visit menunjukkan laba bersih seharusnya 30.510. Namun laba aktualnya ternyata hanya 21.230 sehingga muncul gap yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai activity variances. Activity variances muncul karena adanya perbedaan antara tingkat aktivitas
yang dianggarkan atau pending budget dengan tingkat aktivitas yang benar-benar terjadi atau actual activity. Laporan ini membandingkan anggaran perencanaan dengan anggaran fleksibel sehingga dapat diketahui berapa besar perbedaan murni akibat perubahan tingkat aktivitas. Sekarang, mari kita bahas mengenai kasusnya. Jadi anggaran awal dibuat untuk 1000 klien visit dengan pendapatan sebesar 180.000. Aktivitas aktualnya adalah 1100 klien visit dengan sehingga anggaran fleksibel menunjukkan pendapatan sebesar 198.000. Perbedaan pendapatan ini menghasilkan activity variansi sebesar 18.000 favorable. Beberapa biaya bersifat variabel yang meningkat sesuai jumlah klien visit. Jumlah biaya tetap seperti land, liability insurance, dan employee health insurance tidak berubah meskipun aktivitas meningkat. Oleh karena itu, total biaya dalam flexible budget yaitu 167.490 lebih tinggi daripada pending budget yaitu 163.200 sehingga menghasilkan varian sebesar 4.290 U atau unfavorable. Hasil laba bersihnya pending budget yang awalnya 16.800, flexible budget 30.510 sehingga perbedaan laba bersihnya ada di angka 13.710 favorable. Hal ini terjadi karena pendapatan naik lebih besar dibanding kenaikan biaya sehingga harga lebih tinggi dari yang dianggarkan. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa varians yang muncul di sini murni karena perubahan level aktivitas, bukan karena inefisiensi atau kesalahan manajemen. Varians favorable menunjukkan hasil lebih baik dari yang dianggarkan, sehingga unfavorable tidak selalu berarti buruk karena bisa saja akibat meningkatnya aktivitas. Terdapat average effect yaitu ketika pendapatan naik seiring meningkatnya aktivitas, sementara biaya tetap tidak ikut naik, maka laba bersih bisa naik lebih besar daripada kenaikan pendapatan persentasenya. Oke, di sini ada bagian revenue and spending variance. Nah, di sini tuh kita perlu mengetahui variance dimaksud di sini adalah ada dua, yaitu revenue variance dan spending variance. Nah, dalam revenue and spending variance ini kita memiliki tujuan analisis dari variance tersebut. Yang pertama itu adalah ada anggaran fleksibel. Nah, di sini tuh menunjukkan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan tingkat aktivitas aktual yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua, sebagai perbandingan. Nah, perbandingan di sini tuh perbandingan antara anggaran fleksibel dengan hasil aktual atau actual result perusahaan, yaitu mengukur apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan harapan atau tidak, sudah baik atau belum. Oke, selanjutnya next. Oke, di sini saya ada contoh dari tabel revenue and spending variance. Nah, saya mengambil contoh dari Rick Hairstyling revenue and spending variance. Nah, di sini for the month and date March 31. Oke, di sini ada komponen-komponennya, ada komponen revenue variance dan komponen spending variance. Nah, di sini tuh ada pada tabel ini kita bisa lihat ada flexible budget, ada actual result, ada revenue and spending variance. Nah, flexible budget ini tuh kayak budget yang seharusnya oleh perusahaan yang diperkirakan oleh si perusahaan ini, oleh si Rick Hairstyling. Nah, actual result ini tuh nominal atau jumlah yang benar-benar terjadi, yang nyata, yang diterima oleh atau dikeluarkan oleh Rick Hairstyling. Sedangkan bagian revenue and spending variance-nya ini tuh selisih dari flexible budget dengan actual result. Nah, di sini kita perlu mengetahui dulu sebelumnya mengenai tanda atau kode U dan F di ujung dari tabel. Nah, yang paling kanan tabel itu ada U dan F. U itu menandakan unfavorable atau tak menguntungkan. Yang ini berarti B aktualnya ini tuh lebih tinggi daripada flexible budget. Sedangkan F yang berarti favorable itu menguntungkan, atau dengan kata lain itu biaya aktual itu lebih rendah daripada flexible budget. Nah, pertama kita akan menjelaskan yang revenue dulu, komponen revenue variance. Di sini ada revenue di flexible budget itu tertulis 198.000.
namun actual resultnya itu hanya 194.200, sehingga terjadi selisih 3.800. Nah, ini menandakan bahwa revenue-nya ini tuh unfavorable atau tak menguntungkan. Nah, dengan kata lain, pendapatan dari Rick Hairstyling ini tuh lebih rendah. Kemudian kita lanjut ke spending variance. Nah, spending variance ini tuh yang kita keluarkan, yang si perusahaan Rick Hairstyling ini keluarkan untuk macam-macam untuk operasionalnya, seperti wages and salaries, hairstyling supplies, dan lain-lain. Ini kayak termasuk expense. Nah, kita lihat pada kolom expense. Nah, di sini ada wages and salaries, flexible budgetnya 105.700, actual resultnya 106.900. Nah, terjadi selisih 1.200. Nah, ini menandakan unfavorable karena yang dikeluarkan oleh si Rick Hairstyling ini tuh lebih besar daripada flexible budgetnya. Jadi dia unfavorable atau tak menguntungkan spendingnya karena lebih besar di actual. Kemudian ada hairstyling supplies, flexible budgetnya itu 1.650, actual resultnya itu 1.620. Nah, ini menguntungkan sebesar $30, favorable. Karena biaya aktual itu lebih rendah daripada flexible budget. Kemudian client gratuities 4.510 di flexible budget, actual resultnya itu 6.870. Nah, ini biaya aktualnya lebih tinggi daripada flexible budget. Selisihnya itu sampai $2.360. Nah, ini terasa unfavorable juga, seperti yang tadi saya jelaskan, biaya aktualnya lebih tinggi daripada flexible budget. Kemudian ada electricity. Nah, seharusnya itu tuh flexible budgetnya kan ini 1.610. Seharusnya 1.610. Nah, actual resultnya ini 1.550, hanya 1.550. Jadi selisih $60. Nah, ini menandakan bahwa electricity ini terjadi penghematan. Dengan kata lain, dia lebih rendah lagi biaya aktual daripada flexible budget sebesar $60. Kemudian ada rent. Nah, rentnya ini flexible budgetnya 28.500, actual resultnya 28.500. Nah, ini tidak ada selisih, sama-sama nominalnya ini di 28.500. Jadi dia tidak ada keterangan bahwa dia unfavorable atau favorable karena dia sama. Kemudian liability insurance juga sama, flexible budget dengan actual resultnya angkanya juga sama 2.800, tidak ada selisih. Kemudian employee health insurance, nah, flexible budget ini 21.300, tetapi actual resultnya ini lagi-lagi lebih tinggi, sehingga dia ini jadi unfavorable, selisih 1.300. Kemudian miscellaneous, flexible budget itu 1.420 dan biaya aktualnya lebih tinggi lagi 2.130, lebih tinggi 710, menjadikannya unfavorable. Jadi dari semuanya ini tuh dari bagian expense ini, spending variance ini tuh yang paling bagus itu tuh electricity dan hairstyling supplies, karena mereka berdua yang komponen expense yang biaya aktual tuh lebih rendah daripada flexible budget, sehingga dia semacam dapat penghematan lah, melakukan penghematan. Kemudian ada total expense-nya ini sekian 167.490, actual resultnya 172.970. Nah, ini terjadi selisih 5.480, sehingga ini unfavorable karena actualnya lebih besar lagi. Kemudian terakhir ada net operating income 30.510 pada flexible budget, actual resultnya ini 21.230. Nah, net operating income-nya ini tuh unfavorable juga dikarenakan yang diperkirakan atau seharusnya itu flexible budgetnya itu 30.000 sekian, tapi actualnya kita hanya mendapatkan net operating income-nya 21.230, sehingga ini kayak lebih rendah daripada flexible budget, sehingga ini tak menguntungkan atau unfavorable gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi next slide itu ada tujuan laporan kinerja gabungan. Itu ada 2. Memudahkan interpretasi apa yang terjadi selama periode tersebut, sama memudahkan manajemen dalam mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif. Nah, kita masuk ke tabelnya sekarang. Di sini tuh ada 3 komponen utama atau 3 bagian utama. Yang pertama itu ada planning budget, yang kedua ada flexible budget, yang ketiga ada actual result. Planning budget itu anggaran awal
berdasarkan tingkat aktivitas yang direncanain. Kalau flexible budget itu anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual. Kalau actual result itu realisasi pendapatan yang terjadi selama periode itu. Nah, ini ada kolom planning budget. Awalnya tuh anggaran dibuat buat 1000 klien atau 1000 klien atau kunjungan. Nah, di kolom activity variance berubah dari 1000 menjadi 1100. Nah, di kolom flexible budget anggaran disesuaikan sama level aktivitas aktual yang 1001 klien. Jadi anggaran ini tuh lebih realistis buat membandingkan dengan hasil nyatanya. Terus ada kolom revenue and spending variance. Ini nunjukin perbedaan antara hasil aktual dan anggaran fleksibel. Varian ini tuh didapat dari harga, efisiensi sama pengeluaran aktual. Terus ini ada yang terakhir ada actual result. Ini tuh data nyata di bulan tersebut atau periode tersebut. Terus yang kedua sini ada revenue. Di sini planning budgetnya itu 180.000 didapat dari 1000 klien dikali sama $180 per klien. Terus flexible budgetnya itu 198.000 didapat dari 1001 klien dikali sama $180. Dan ternyata di sini aktualnya itu 194.200. Nah, sini activity variance-nya itu 18.000. Lebih menguntungkan karena ada tambahan 1000 klien. Tapi di revenue spending variance merugi 3.800 karena rata-rata pendapatan per klien itu lebih rendah $180. Sini ada expenses atau beban-beban. Ada wages and salaries expense, itu flexible budgetnya di 105.700. Aktualnya tuh 106.900, lebih tinggi 1.200 dari seharusnya. Terus ada hairstyling supplies, itu flexible budgetnya tuh di 1.650, aktualnya di 1.680, lebih boros $30. Terus ada client gratitudes, itu fleksibelnya di 4.510 dan aktualnya di 6.870, jauh lebih besar dan artinya biaya lebih tinggi 2.360. Sini ada utilities juga, di fleksibelnya di 1.610, aktualnya di 1.500, lebih hemat 110. Terus ini ada rent atau sewa itu di 28.500, liability insurance itu ada 2.800, employee health insurance itu ada sedikit lebih tinggi 1.300, sama lain-lainnya ada 190, lebih tingginya 190. Jadi total expenses-nya tuh ada di planning budgetnya 163.200, flexible budgetnya di 167.490, aktualnya ada di 172.970. Jadi variance totalnya itu lebih tinggi dari anggaran fleksibel sebesar $5.480. Nah, terus laba bersih operasinya itu di planning budget $16.800, flexible budgetnya $30.510, kenaikan karena klien lebih banyak, dan aktualnya itu di $21.230. Nah, di variance itu di activity variance lebih baik 13.710 dari rencana karena jumlah klien lebih banyak. Tapi di revenue and spending itu lebih buruk 9.280 karena pendapatan per klien itu lebih rendah dan biaya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya adalah Rick ini dapat lebih banyak pelanggan dari yang direncanain, kan dari 1.000 ke 1.100, sehingga pendapatan potensialnya itu meningkat. Tapi pendapatan rata-rata per klien tuh lebih rendah dan biayanya lebih tinggi, terutama pada di client gratitude sama employee health insurance. Jadi akhirnya tuh laba operasi aktualnya di 21.230, emang lebih tinggi dari anggaran awal yang
16.800, tapi jauh lebih rendah dibandingkan potensi fleksibel budget yang 30.510. Di sini kita masuk ke manfaat laporan gabungan. Yang pertama itu adalah memisahkan dampak perubahan aktivitas dan efisiensi operasional, menghindari kesimpulan yang misleading seperti membandingkan hal yang nggak apple to apple. Terus yang terakhir tuh ada mendorong tindakan yang tepat, kayak untuk memastikan aktivitas yang tepat kayak promosi gitu untuk meningkatkan penjualan, sama untuk mengontrol harga dan biaya yang dikeluarkan kayak negosiasi dengan pemasok. Oke, jadi selanjutnya ada performance reports in non-profit organizations. Jadi, laporan kinerja di organisasi nirlaba pada dasarnya itu sama seperti laporan kinerja yang sudah kita bahas sejauh ini dengan satu perbedaan utama. Nah, organisasi nirlaba itu biasanya dapetin sebagian besar pendanaan itu dari sumber selain penjualan. Contohnya kayak universitas yang dapetin dana dari penjualan. Nah, dana dari penjualan universitas itu maksudnya dia dapatnya dari uang kuliah yang kita bayarkan atau dari endowment yaitu dana abadi dan juga donasi. Serta pada universitas negeri tuh mereka tuh dapetin dana tambahan tuh dari subsidi pemerintah. Artinya, seperti halnya biaya pendapatan di organisasi nirlaba itu bisa terdiri dari unsur tetap maupun variabel. Contohnya, pendapatan Sital Opera di 1 tahun tertentu itu terdiri dari hibah dan juga donasi sebesar 12.719.000 US dollar dan penjualan tiket sebesar 8.125.000 US dollar atau sekitar 75,35 US dollar per tiket. Nah, di sini rumusnya itu ada revenue sama dengan 12.719.000 ditambah dengan 75,35 Q, di mana Q di sini itu jumlah tiket yang terjual. Nah, selain itu, laporan kinerja untuk Setel Opera dan organisasi nirlaba lain tuh mirip dengan laporan kinerja yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya ada performance reports in cost centers. Jadi laporan kinerja itu juga disiapin untuk organisasi yang nggak punya pendapatan dari luar. Nah, dalam organisasi besar, laporan ini tuh biasanya disiapkan per departemen, termasuk departemen yang tidak menjual apapun keluar. Contohnya, laporan kinerja itu sering dibuat untuk departemen produksi di perusahaan manufaktur. Nah, prinsip penyusunan laporannya ini sama dengan yang sudah dibahas, hanya saja tidak ada bagian pendapatan. Nah, jadi nggak ada laba bersihnya. Nah, karena manajer di departemen ini itu hanya bertanggung jawab atas biaya, tidak atas pendapatan, maka unit ini disebut dengan cost centers. Selanjutnya, flexible budget with multiple cost drivers. Nah, jadi flexible budget with multiple cost drivers, nah biasanya flexible budget atau anggaran fleksibel itu cuma pakai satu cost drivers atau satu faktor penyebab biaya. Nah, contoh paling umum itu jumlah kunjungan pelanggan atau client visits. Tapi pada praktiknya ada biaya yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan satu faktor. Contohnya di sini ada dari Rick's Hairstyling. Jadi yang pertama itu tentang gaji karyawan. Ada yang gajinya tetap dan juga ada yang gajinya itu dibayar per jam. Nah, di sini itu lebih masuk akal kalau biaya ini tuh dihitung berdasarkan jam operasi salon, bukan hanya dengan jumlah pelanggan. Nah, yang kedua, di sini ada listrik atau electricity. Nah, di listrik ini ada bagian biaya tetap, misalnya AC atau pemanas yang tetap nyala nih walaupun salonnya tutup. Nah, terus di sini ada bagian yang tergantung dengan jumlah pelanggan. Contohnya itu hair dryer yang dipakai ya kalau ada pelanggan aja. Kalau nggak ada pelanggan, nggak mungkin kan hair dryer itu tetap nyala atau dipakai. Nah, selanjutnya ada bagian yang tergantung dengan jam salon buka. Nah, contohnya itu kayak lampu, pemanas ruangan, dan lain-lain. Jadi, listrik itu lebih akurat dihitung dengan dua faktor, yaitu dengan berdasarkan jumlah pelanggan dan juga jam buka. Selanjutnya saya akan membahas tentang flexible budget with multiple cost drivers, tapi saya akan membahas ini aja perhitungannya. Di sini kita pakai contoh yang sebelumnya sempat dijelaskan di flexible budget, tapi di sini itu ada tambahan jam operasional salonnya itu, yaitu selama 185 jam. Kita bikin aja 185. Nah, biaya yang paling
dipengaruhi oleh jam itu kan ya salah satunya itu yang paling pengaruh pasti gaji ya, gaji karyawannya karena dibandingin gaji tetap itu kalau gaji tetap itu kan nggak berubah-berubah ya, tapi kalau pelanggannya lagi banyak itu kan pasti karyawan tuh pengen gajinya tuh yang lebih gitu kan. Jadinya gaji itu kita kaitkan dengan jam operasional perusahaan. Makanya di sini kita di expense-nya ini kita bikin gaji dan wage and salaries-nya ini yaitu $65.000 ditambah $220 dikalikan oleh jam operasional salonnya itu yaitu 185. Nanti hasilnya akan dapat sama dengan sebelumnya yaitu sebesar 105.700. Nah, biaya lain yang besarnya itu ya sesuai dengan jam operasional salonnya itu yaitu yang pasti ininya kan kayak lampu, terus biaya-biaya listrik dan lainnya itu. Makanya di sini di bagian electricity-nya ini kita pakai juga dua-duanya karena biaya listrik itu kalau misalnya pelanggannya lagi banyak pasti naik biayanya. Terus kalau misalnya jam operasional perusahaannya itu lebih lama juga jadinya biaya naik. Makanya kita pakai dua-duanya ini. Kita pakai actual client visits dan actual hours of operation. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu $390 ditambahkan 0,10 dikalikan oleh jumlah pelanggan yang datang. Lalu ditambahkan lagi $6,00 dikalikan oleh berapa lama perusahaan salonnya itu buka, yaitu nanti akan dapat hasilnya $1.610 sama aja dengan sebelumnya, tapi di sini kayak lebih lengkap gitu datanya ya. Nah, selanjutnya yang lainnya itu sama seperti sebelumnya, dia itu sesuai dengan pelanggan yang datang. Jadi yang dibedakan itu hanya dua biaya aja. Nah, nanti dijumlahkan semuanya akan dapat total expense-nya sama yaitu sebesar $167.490 ya. Nanti net operating income-nya juga akan sama aja, cuman laporannya aja yang penulisannya berbeda walaupun hasilnya sama. Dan di sini perbedaannya adalah karena rumus biaya yang didasarkan pada lebih dari satu penggerak biaya lebih akurat daripada rumus biaya yang didasarkan pada hanya satu penggerak biaya. Maka selisihnya juga akan lebih akurat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan yang salah, laporan yang penulisannya salah. Misalnya dia salah satunya ini dia hanya menganggap semua biaya itu tuh tetap. Jadi berapa banyak pelanggan yang datang ke ke salon itu atau ke toko perusahaan manapun atau berapa dikit pelanggan yang datang itu biayanya nggak berubah. Jadi penulisannya tuh biaya itu tetap gitu ya. Nah, itu salah karena biaya itu bisa aja naik kan. Misalnya kayak biaya listrik nih. Pelanggan datangnya lebih banyak dari hari sebelumnya. Otomatis biaya listrik juga kan pasti meningkat ya gitu. Itu kalau misalnya di salon. Nah, di sini menganggap semua biaya itu tetap akibatnya biaya yang seharusnya naik karena lebih banyak pelanggan terlihat seolah-olah tidak terkendali. Padahal ini adalah hal yang wajar karena aktivitas bisnis memang meningkat. Jadi bisa aja perusahaan itu jadinya rugi gitu loh kalau dia memikirkan bahwa biaya itu tuh tetap nggak berubah-berubah. Tapi yang kalau misalnya kita terlalu menganggap biaya itu variabel, berubah-berubah ya itu juga salah karena ada biaya yang
memang tetap walaupun pelanggan itu datangnya membludak banget gitu ya. Nah, di sini ada lagi contohnya itu dengan menggunakan data pelanggan pokoknya biayanya itu berubah-berubah lah, pelanggannya naik di sini 10% misalnya ya. Tapi semua biaya itu semuanya benar-benar ditambahkan 10%. Padahal ada biaya yang nggak akan naik walaupun pelanggannya itu naik nambah 10%, misalnya ada biaya sewa gitu. Biaya sewa itu kan tetap ya, nggak akan berubah berapa banyak atau berapa dikit pelanggan yang ada. Nah, di sini menganggap semua biaya itu variabel. Laporan ini menyesuaikan semua biaya naik 10% sesuai kenaikan jumlah pelanggan. Termasuk biaya yang seharusnya tetap, misalnya kayak biaya sewa. Nah, hal ini tuh menciptakan varians yang menyesatkan. Jadi, perusahaan itu juga bisa aja rugi karena biaya sewa yang harusnya nggak berubah, jadinya malah menambah gitu. Padahal biayanya tuh nggak nambah. Jadinya laba bersih yang kita catat itu, yang kita perkirakan akan kita dapat itu jadinya semakin mengecil karena biayanya jadi makin lebih besar. Nah, kedua laporan tersebut tuh gak akurat karena menggunakan asumsi yang salah. Laporan yang benar itu seharusnya menggunakan anggaran fleksibel yang membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dengan cara ini, perusahaan bisa melihat dengan jelas performa mereka yang sebenarnya dan membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan pada tingkat aktivitas aktual. Jadi, maksudnya itu ya biaya yang emang variabel ya kita sesuaikan dengan ya emang yang keluar, tapi biaya yang tetap itu ya kita bikin tetap biar lebih catatannya juga lebih rapi gitu, terus lebih benar lah gitu datanya gitu, jadi nggak salah-salah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.